kita husnuzon pada Allah. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama kita hormati Yang mulia Wali Nangro Aceh Darussalam, ataupun yang mewakili Bapak Wakil Gubernur Aceh beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda, Panglima, Ibu Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baca-baca di medsos, komen-komen, ada yang prihatin, ada yang sedih, ada yang ngejek pun ada juga, yang mencaci maki, yang sumpah serapah, semualah ada di medsos itu. Lalu saya pun mencoba mencari-cari kenapa musibah itu terjadi. Setelah saya cari-cari ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama, pendapat orang-orang yang hebat, akhirnya saya rangkum ada 7 poin. Itulah yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di bumi ini, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kanker, sakit jantung, diabetes, kolesterol. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada diri kamu, illa fi kitabin, semua sudah tertulis di kitab. Di kitab itu maksudnya di Lauhil Mahfuz. Papan tempat tulisan takdir itu namanya lauh, karena dia dijaga oleh malaikat, namanya mahfuz, lauh mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sudah ada tulisan di Lauhil Mahfuz yang kita sebut dengan tulisan takdir. Itu dalam hadis, dalam ayat Quran. Penjelasannya ada dalam hadis, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa tsunami itu terjadi, bahwa banjir bandang itu terjadi. Tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada hubungannya dengan apapun, memang sudah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa membantah. Memang sudah dipastikan pasti terjadi. Rencana kita mungkin tak terjadi, tapi rencana Allah pasti terjadi. Itu makanya rukun iman kita 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jangan tambah lagi. Sekarang banyak orang ditambahnya pula rukun iman ini macam-macam lagi. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis dan lain-lain. Saya masih ke dokter, saya masih berobat, saya masih ke rumah sakit, tapi segala yang terjadi itu adalah
memang sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Inilah jawaban yang paling enak. Apapun yang terjadi, takdir. Oh, nggak bisa begitu Pak Ustadz. Masa hutan yang dipotong, pokok kayu yang ditumbang, terjadi longsor, kok itu takdir? Sabar dulu, ini kan baru satu. Ini masih panjang ini baru satu, 7 yang mau aku sampaikan. Nah itu makanya kalau dengar ceramah itu jangan dipotong-potong. Saya tahu ceramah saya yang ini akan dipotong ini. Yang suka memotong hutan itu, dipotongnya juga ceramah saya ini. Ketika dia dikomplain orang, gara-gara kau memotong hutan lah ini terjadi. Itu sudah takdir Allah. Ini ceramah Ustaz Somad katanya. Jadi rupanya memang tukang potong inilah bahayanya kalau cita-cita dulu tukang sunat. Akhirnya rencana mau masuk fakultas kedokteran, nggak lulus. Masuk fakultas ekonomi, itulah APBD disunat. Buka perusahaan potong kayu disunat. Itu semua disunat. Jadi memang yang pertama ini bahwa takdir. Itu di tengah laut itu kan ada lempengan tanah. Jadi rupanya tanah ini berlapis-lapis. Jadi lapisan yang paling atas itu lempengan ada sambungannya. Macam karpet masjid raya ini ada sambungannya. Pas sambungannya itu di tengah di atas Pulau Sumatera di Laut Aceh itu. Jadi ketika sambungannya itu bergeser, terjadi gempa. Lalu ketika terjadi gempa di tengah laut sana, airnya itu menyusut karena bergerak dia menyusut, habis itu naik ke atas. Air yang naik dari laut ke atas itu bahasa Jepangnya tsunami, pakai huruf fa, tsunami. Dari laut maka menyusut dia dulu, menyusut, naik lagi dia ke atas. Itulah dia tsunami. Tapi orang Aceh sebelum orang Jepang ngasih nama itu, dia sudah ngasih nama duluan. Makanya ada di dalam kapal itu, apa namanya? Smong. Makanya kalau kita mau pakai bahasa kita, jangan sebut tsunami, smong. Jadi kenapa sebagian masyarakat Aceh selamat? Ya karena takdir. Kan pembahasan kita yang pertama ini takdir. Semua sudah takdir. Bagaimana cara membedakannya? Ini cara membedakannya. Kita tidak bisa mengelak. Ada yang bisa kita pilih dan ada yang tak bisa kita pilih. Saya mau bicara di bawah atau bicara di atas. Itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Kalau tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membeli kikir. Memang kalau belum sarapan susah kita berpikir. Saya ceramahnya di bawah atau di atas, itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa. Saya tadi mau di bawah, tapi kata Pak Wagub, Ustaz Somad di atas. Semua orang mau nengok Ustaz, kata beliau. Kalau Pak Wagub, semua orang memang sudah menengok beliau, tinggal mengajukan proposal aja lagi. Jadi tentang masalah saya mau di bawah atau di atas, itu pilihan. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Memang sudah ketetapan Allah. Ini takdir yang nggak bisa memilih. Menjadi orang Sumatera, menjadi orang Aceh, itu bisa milih atau enggak? Nggak bisa milih. 40 hari dalam kandungan dalam bentuk air, 40 hari dalam kandungan dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk kandungan dalam bentuk daging, 40, 120 hari. Umur 120 hari datang malaikat. Malaikat tidak pernah membawa kertas mau bertanya, kau mau jadi apa? A. Arab, A. Aceh, B. Batak, C. Cina. Enggak ada. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan.
tapi itu dipilihkan. Saya tidak mau ceramah saya ini nanti dibelokkan. Saya nggak mau orang yang disekolahkan pulang-pulang ke kampung tiba-tiba judul lagunya pulang-pulang berbadan dua. Mohon maaf, tidak layak, tidak sopan. Tiba-tiba ditanya sama bapaknya, kenapa kau kuliahkan, kukirim duit, kubelikan kos-kosan, kubelikan motor, kenapa bisa terjadi? Dijawabnya dengan ringan, kata Ustaz Somad, ini takdir ya. Nanti Pak polisi menangkap, kenapa kau mencuri? Sudah ketetapan Allah. Padahal ini bisa memilih, tapi tsunami datang, itu tidak bisa dipilih. Memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz dari tadi matanya menengok ke sana? Saya nengok jam terus. Itu penempatan jam di situ memang sudah bagus. Itu untuk khotib. Khotib memang katanya ke situ. Karena tertulis di sini ceramah tak boleh lebih dari 15 menit. Jadi sinkron di antara yang di sini dengan di situ. Saya terus terang Masjid Baitur Rahman ini, dulu waktu kita kecil-kecil di kampung, yang digambar orang di dinding rumah-rumah itu, Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid ikon. Carilah di rumah-rumah orang tua-tua zaman dulu, itu lukisan, gambar, kalender, itu Masjid Baitur Rahman ini, karena ikonik, ikon. Saya pergi ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta, dari Yogyakarta naik mobil ke rumah Ustadz Salim Afillah. Sampai di rumahnya, di dinding kamar rumah emak beliau itu ada gambar sulaman benang. Saya tengok, Allah, nanti kalau Bapak Ibu panjang umur ke Jogja singgah ke rumah Ustadz Salim, ke rumah emak beliau, di dinding rumahnya itu gambar sulaman Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau saya ditanya, di antara semua masjid di Indonesia ini, masjid manalah yang Ustadz paling ingin ceramah? Masjid Baitur Rahman ini. Dan hari inilah baru sampai kemarin. Hari inilah baru saya sampai kemarin. Dan saya orangnya memang nggak pernah minta, nggak pernah saya request ke Ustadz Nazar sama Ustadz Riza yang mengurus jadwal, tolonglah jadwalkan aku Baitur Rahman, nggak pernah. Saya kan jaga harga diri saya juga. Di hari ini tercapai cita-cita saya, bisa saya berdiri di Masjid Baitur Rahman yang dari kecil saya tengok gambarnya ditulis di dinding. Andai saya mati sebelum ini, mungkin penasaran ruh saya. Tapi sesudah ini, tapi jangan pula bilang sesudah ini Ustaz mau mati-matilah. Andailah mak saya masih hidup, bisa saya bercerita ke dia, mak, aku udah ceramah di Masjid Baitur Rahman yang gambarnya di kalender rumah kita dulu. Tapi insya Allah walaupun beliau sudah meninggal, beliau melihat amal saya hari ini, dan beliau sebagai ibu yang melahirkan saya bangga dia, saya sudah di Masjid Baitur Rahman ini insya Allah. Kalau mau foto sering di luar, tapi ceramah baru ini. Yang kedua adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terlihat nyata kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Ini baru masuk yang tukang potong hutan tadi. Ini ada dia. Ini kalau dia ada hadir pengajian ini, inilah yang didengarnya nomor 1. Habis itu permisi deh ke toilet dulu ya, kencing. Ini kayaknya aku kena ini katanya nomor 2. Zaharal fasad, sudah ternampak kerusakan fil barri, daratan dulu. Karena memang yang pertama dirusak manusia ini daratan. Sudah habis daratan, tak ada lagi yang bisa dirusak. Wal bahri, baru dia pergi ke lautan. Bayangkan, apa namanya yang mirip kura-kura itu? Saya ingat, cuman mau ngetes jamaah nih, masih sadar atau enggak? Penyu kan?
Penyu itu makanannya ubur-ubur. Penyu itu mau makan ubur-ubur dari jauh, udah menetes air liur penyu itu mau makan, udah dibacanya doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kata penyu. Begitu ditelannya, rupanya sampah plastik. Bayangkan kecewanya penyu itu kena prank. Antara ubur-ubur dengan sampah plastik, siapa yang membuang sampah plastik ini? Maka buanglah sampah pada tempatnya. Ada Profesor Dr. Junaidi namanya, sahabat saya. Dia kebetulan pergi ke tengah laut sama bule. Bule itu perempuan, kalau laki-laki pakle. Sama bule. Bule dari Jerman. Sampai di tengah laut, bule itu makan jeruk. Dimakannya jeruk, kulitnya dikantonginya. Dikantonginya kulitnya. Profesor Junaidi ini heran, kenapa bule ini mengantongi jeruk? Cuman dia nggak nanya, diam aja. Sesudah kapal itu pulang ke pantai, barulah kulit jeruk itu dibuangnya ke tong sampah. Orang kita sengaja membawa tong sampah itu ke laut untuk membuang sampah ke tengah laut. Jadi kerusakan di laut, di bumi karena tangan manusia. Pohon yang akar tunggal, akarnya memegang tanah dan dia menahan air. Kalau pohon ditumbang, akarnya copot, lapuk, sehingga tanah tidak bisa ditahan, air pun turun ke bawah. Pelajaran kelas 4 SD, nama pelajarannya IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita duduk dulu sama-sama pakai kelompok, namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Sebaya sama saya. IPA itu dulu pelajarannya. Bahkan dipraktekkan, ditumpuk tanah, diletakkan pohon yang akarnya panjang, disiram air dari atas. Kenapa tanahnya tidak longsor? Karena diikat oleh akar kayu. Akar kayu ini dipotong, lalu kemudian lapuk sehingga tidak bisa lagi ditahan, dan terjadilah banjir bandang, habis. Memang di Malaysia banjir juga, Kedah banjir, Kelantan banjir. Cuman di tempat mereka yang banjir, yang turun dari atas langit itu cuman air. Tempat kita bisa pula turun dari atas langit itu kayu gelondongan. Dari mana ini datang kayu-kayu ini? Nah, ini ayat yang kedua, memang kerusakan akibat tangan manusia. Tangan saya nggak pernah memotong, Ustadz. Tangan saya nggak pernah megang kampak, tangan saya nggak pernah megang sinso, tangan saya, memang tanganmu tidak pernah motong, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan. Makanya saya seumur-umur hidup saya ini sudah umur, banyak orang salah sangka. Saya selalu dibilang orang, Ustadz umurnya 28 ya. Saya bilang, saya ini umur saya 48 lahir, tapi orang tuh berkeras juga 28. Udahlah 28 lah, saya bilang, nggak apa-apa. Saya seumur-umur ini lahir 1977, sekarang sudah 2025, sudah 48 umur saya. Saya belum pernah sekalipun sholat minta hujan ketika Riau berasap. Jarak pandang di kota Pekanbaru sudah tinggal 30 meter lagi. Mata sudah perih pakai masker. Tolonglah Ustadz sholat istisqa. Nggak mau saya, sekalipun saya nggak mau. Kenapa? Karena yang membakar hutan itu ikut juga sholat. Kuat pula nangis dia lagi. Ya Allah. Pas giliran hujan tak turun, kita disalahkan orang itu. Kenapa hujan nggak turun? Itulah gara-gara Ustadz Somad imamnya, kata dia. Pas giliran hujan turun, apa kata dia? Gara-gara doa saya. Maka saya nggak mau, sekalipun saya nggak mau sholat istisqa. Udahlah, nggak usahlah kau libatkan aku dalam sandiwara ini. Cukuplah itu sudah.
Jadi tentang masalah kerusakan ini memang sudah kejahatan yang masif, memang sudah kejahatan berjamaah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang memotong dapat kayu, yang ngasih izin dapat duit. Giliran hancur saudara-saudara kita yang tak pernah dapat apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, insyaallah. Ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Omongan saya hari ini dan dimanapun saya ngomong gak pernah menurut saya. Saya selalu pakai ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Yang ketiga, hadis Nabi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu diam, tidak melakukan nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ini yang melakukan perbuatan mungkar, yang tidak ada hubungan dengan pohon kayu, tidak memotong, tidak membakar, tapi dia melakukan perbuatan mungkar. Dan orang diam, ustadz diam, ayah emaknya diam, dan kita ketika ditembak pun juga diam. Kau janganlah pacaran. Yang pacaran aku, yang punya motor aku, yang goncengan aku. Kenapa kau yang ribut? Urus saja surgamu, jangan kau urus neraka. Ditulisnya pula tuh di baju kaos, urus surgamu, jangan kau urus neraka. Kita pun mau menasihati dia jadi takut. Iya juga ya. Memang dunia ini saking banyaknya orang gila, orang waras pun ragu tentang kewarasannya. Bayangkan kalau 10 anak muda nulis semuanya, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Kita pun terdiam jadinya. Makanya itulah pentingnya kita ngaji dengan UAS, Ustadz Akal Sehat. Kalau kita begini gimana jawabnya? Jawabnya begini. Memang motornya motor kau, memang duitnya duitmu, memang perempuan itu pacar kau, tapi kalau azabnya datang aku kena juga, bodoh. Begitu. Karena ketika buat dosa, buat maksiat, tsunami datang, gempa bumi datang, gunung meletus. Memangnya waktu tsunami itu datang ditengoknya dulu. Ini rumah orang soleh, kami kesana dulu ya, gitu. Mana ada, disapunya semuanya. Itu air yang turun dari atas gunung itu. Padahal kan sudah ada jalur sungai. Sungai itu kan belok ke kiri, belok ke kanan. Gak mau dia ikut jalur itu. Rata semua dibuatnya. Habis rumah orang baik kena, orang yang tak baik pun kena. Mudah-mudahan orang-orang baik yang meninggal dunia menjadi syahid, insyaallah. Adapun orang yang tak baik meninggal dunia, ya mudah-mudahan diampunkan Allah juga lah dosanya. Saya tahu kalian udah semangat kali mau mengaminkan. Enggak boleh, karena boleh jadi di ujung-ujung umurnya itu, karena tertulis waktu malaikat mau mencabutnya itu, dia menengok tulisan la ilaha illallah. Kita husnuzon, bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul. Dari bunyinya nggak setuju nampaknya. Enak kali Pak Ustaz, dia yang pacaran, dia yang maksiat, musibah datang dia yang ngundang, begitu dia mati Ustaz doakan pula dia husnul khotimah. Aku nggak setuju. Ya nggak apa-apa kalau nggak setuju, silakan. Tapi kita semua akan mati. Mudah-mudahan kita ini semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita doakan saudara kita husnul khotimah, malaikat akan dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, maka kau dapat pahala yang sama seperti yang kau mintakan. Makanya kalau ada perbuatan maksiat, jangan diam. Anak-anak muda, Gen Z, tolong kalian cetak nanti stiker bulat, tulisannya say no to bonceng. Ini hari Jumat, besok malam Sabtu, besok Sabtu malam Ahad. Itu anak-anak muda pacaran, tulis say no to bonceng. Bagikan di lampu-lampu merah.
Ini cuman kadang pas kita itu yang ngambil yang tua-tua pula. Tua siapa yang mau dibonceng lagi? Tempelkannya, buatkan baju kaos yang suka. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada sabu-sabu, katakan tidak pada pil anjing gila, katakan tidak pada lem kambing. Kalau Ustaz Somad yang ceramah di atas mimbar berapi-api, tapi sampai di luar orang nggak takut sama saya. Makanya dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini, bukan ustadz yang paling bisa. Yang paling bisa itu adalah polisi dan tentara. Dia paling bisa. Polisi nggak perlu naik ke atas mimbar ini. Di atas mimbar ini berat, biar aku aja. Polisi TNI cukup dengan pistolnya. Selama seragam masih ada, selama pistol masih besi, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Saya kalau udah 30 menit ceramah memang takbir. Itu untuk ngetes suara jamaah. Kalau begitu suaranya berarti tahan sejam lagi. Tapi kalau pas saya takbir Allahu Akbar. Itu artinya terserahlah Pak Ustaz mau berhenti aku pun udah lama kali ini udah katanya. Polisi tentara nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai beliho, cukup dengan pistolnya. Sambil jalan-jalan dia, ada yang mau pacaran? Silakan. Ada yang mau main judi? Silakan. Ku pecahkan ginjal kalian. Selama seragam masih ada, selama pistol masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju? Jangan nanti baju sudah diambil negara, pistol sudah ditarik, barulah datang ke ustadz. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru pensiun Pak. Banyak-banyak istighfar aja Bapak. Apa yang mau dilakukan lagi? Ustadz, saya selalu ikuti ceramah Ustadz, saya mau nahi mungkar Pak Ustadz. Bapak dari mana? Saya polisi Pak Ustadz. Pistol besi udah diambil negara Pak Ustadz. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup Pak Ustadz. Lah Pak, banyak-banyak ziarah kubur aja lah Pak. Itu maka semangat saya ini karena saya tengok masih berseragam bapak-bapak kita. Maka gunakan kekuasaan ini. Suami saya Pak Ustadz tidak polisi, tidak TNI Pak Ustadz, nggak ada pistolnya, tapi ada pentungan, pakai. Itu yang pakai, macam-macam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Pasti Allah menurunkan hukuman, dan ketika Allah menurunkan hukuman, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, istighosah kubra, zikir, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya pejabat-pejabat sangat bisa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala, yang tak berkepala, bisa. Wali kota, wakil wali kota, langsung masuk ke sana kemari, dapat laporan dari masyarakat, datang. Gubernur, wakil gubernur, sangat bisa. Ini adalah ajaran agama Islam. Jadi dalam Islam itu, kalau mau melihat orang berkuasa, ketika dengan kekuasaan dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan dulu. Enggak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Saya ini enggak punya tanda tangan, saya enggak punya martil palu hakim konstitusi Mahkamah Agung, saya tak punya kekuasaan, tapi saya masih punya suara. Itu pun kalau mikrofon masih hidup. Kalau mati mikrofon ini hilang juga suara. Makanya di beberapa tempat kalau saya ceramah itu kadang-kadang mati begitu. Kenapa? Panitianya ketakutan.
Daripada kita kena amuk, bagus mik kita matikan katanya. Tapi di Aceh ini saya ceramah belum pernah miknya mati. Nah, itulah karena saya tengok udah agak-agak mau mati. Ini yang ketiga. Yang keempat, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, susah pikiran, demam panas, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu cara Allah untuk mengampunkan dosa-dosa. Ini yang keempat. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa di Aceh datang tsunami? 20 tahun setelah itu datang pula musibah banjir bandang. Padahal kalau cerita masalah dosa, orang sana dosa, orang New York dosa, orang London dosa. Karena Allah ingin membersihkan dosa orang-orang saudara kita. Mudah-mudahan yang meninggal bersih dalam keadaan tak ada dosanya sama sekali. Sampai apa kata Nabi? Sampai apa kata Nabi? Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas bumi, tak ada dosanya walaupun sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, karena dia sudah bersih sebersih-bersihnya. Makanya kalau ada saudara kita meninggal, kita husnuzon. Aku tengok tetanggaku yang meninggal kemarin, Pak Ustadz, hitam mukanya. Ya memang dia hitam. Saya inilah kalau mati dibuka orang tutup, apa kata orang? Ku tengok muka Ustadz hitam. Waktu hidup pun memang hitam. Tapi kami tengok di YouTube itu putih, lampunya terang. Nah, jadi masalah husnuzon ini nggak usah kita tengok dari fisiknya. Maka ada orang-orang, saya heran Pak Ustadz, sholat rajin, puasa sunat rajin, ngaji rajin, sakit aja bawaannya. Kawan saya sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, pengajian nggak pernah, sehat walafiat, nggak mati-mati. Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu namanya. Yang kita khawatirkan itu bukan sakit, yang kita khawatirkan itu bukan musibah, yang kita khawatirkan adalah badan sehat, rezeki lancar, tapi sebenarnya kita sedang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat, ini mesti dipahami dengan baik. Ya Allah, semua yang datang kemari, kalau ustadz menangis itu biasa. Reporter televisi nggak pakai jilbab menangis menengok musibah Aceh. Menangis dia, nggak tahan dia menengok saudara yang naik ke atas gubungan atap rumah dengan banjir bandang, anak kecil, ternak mati, rumah hancur, lumpur setinggi, tiang listrik dipegang, sampai tak bisa lagi berdaya, hanya melelehkan air mata. Maka kita husnuzon pada Allah. Kejam sekali Tuhan itu Pak. Tidak. Al-Quran ketika kita baca, Allah tidak mengatakan Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang maha menghukum. Dah. Bismillahil Jabbar, dengan nama Allah yang berkuasa. Tidak. Tapi yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau membersihkan sebersih-bersihnya, sampai akhirnya nanti di akhirat dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudara kita yang wafat karena tsunami 21 tahun yang lalu, saudara kita yang meninggal karena banjir bandang 1 bulan yang lalu, maka kita husnuzon kepada Allah, bersihkan hati kita dari segala prasangka suuzon. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosanya, sehingga nanti dia langsung masuk ke dalam surga Allah sesuai dengan janji Allah dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berikutnya yang ke-5, ke-6. Mau cepat aja orang ini selesai. Saya memang dikasih tahu Ustadz jangan lama-lama, karena Ustadz mau langsung ke Sigli. Nanti saya mau khutbah Jumat di Sigli, habis itu turun ke Biren. Jadi kami turun Banda Aceh, dari Banda Aceh turun ke Sigli, habis turun ke Biren, habis itu turun ke bawah. Nanti diprediksi hari Sabtu malam Ahad
Sabtu sore itu kami nanti di Aceh Tamiang, dan Ahad malam kami langsung ke Medan. Pagi Ahad itu kami nanti berangkat dari Medan. Masih belum jelas tiket, apakah Medan Jakarta atau Medan Kuala Lumpur. Habis itu barulah ke Pekanbaru. Mohon doa supaya dimudahkan Allah perjalanan. Yang kelima adalah Allah sedang menguji kita. Oh, yang diuji itu orang Tamiang, yang diuji itu orang Sigli, yang diuji itu orang Bandar Meriah, yang diuji Allah itu adalah saya, Abdul Somad. Apakah sanggup kau makan di rumah, perutmu kenyang, saudaramu di sana tak makan, Abdul Somad? Maka saya kumpul sama kawan-kawan saya, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu saya bilang, apa yang bisa kita lakukan? Kalau membangunkan rumah tak ada duit kita, rumah kita pun ngontrak. Jadi apa yang mau kita? Oh, datang ide, kita masakkan rendang Pak Ustadz. Aku bilang berapa kilo? 1 ton katanya. Mendengar 1 ton itu terbayang saya berendang di rendang 1 ton. Oh, 1 ton. Saya nggak mau mengendurkan semangat kawan-kawan ini. Nggak saya tanya, mak kualinya sebesar apa? Berapa jam kalian masaknya? Saya bilang, iyalah, saya kasih semangat. Semangat saya bilang. Dalam hati saya, kan kalian juga yang masak. Jadi rupanya 1 ton. Yayasan Tabung Wakaf Umat, itulah tadi dibawa. Tapi Pak Ustadz sebungkus saja. Itu simbolisnya. Jadi sudah dibungkus sepaket-sepaket, nanti kita akan kirim. Dan rupanya banyak peminatnya. Jadi setelah 1 ton ini datang, nanti akan dibuat lagi insya Allah. Mudah-mudahan makin banyak berkelanjutan program ini insya Allah. Kemudian beras ada kami bawa 10 ton. Kemudian baju layak pakai. Kemudian banyak yang minta Iqra sama Al-Quran, mushaf dan lain-lain. Itulah yang kita bagi sesuai kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami janji nanti jumpanya di Aceh Tamiang. Ada tim dari Jogja, Ustadz Salim. Ada tim dari Pontianak, Ustadz Lukmanul Hakim. Ada tim dari Riau, Ustadz Al-Nob Dinar beserta Ustadz Hanafi. Tapi yang mengkoordinir, yang mengaturnya semua, saya tak berani juga. Sohibud dar a'lam bidarihi, yang paling ngerti tentang Aceh ini ya orang Aceh. Maka saya minta tunjuk sama Ustadz Nazar dan Ustadz Riza. Ustadz Nazar dan Ustadz Riza ini senior saya di Mesir. Ustadz Riza seangkatan saya. Beliau berdua ini yang mengarahkan kami. Saya duduk bertiga sama mereka, saya tanya, Ustadz Nazar, Ustadz Riza, mau dibawa kemana hubungan kita? Kata mereka, insya Allah kami akan bawa Ustadz masih berada di jalan yang benar. Akhirnya kami pun jalan, dialah yang menyusun semua. Pokoknya saya dibangunkannya pagi, bangun, jalan, ya. Nanti jumpa dengan Pak Wagub, serahkan, ya. Senyum sedikit katanya, ya. Itulah, pokoknya saya ikut aja. Apapun kata mereka berdua ini ikut aja. Gak tahu saya ini entah mau kemana setelah ini. Nanti khutbah di Sigli. Ya, padahal pertama nggak ada jadwal Sigli ini. Tiba-tiba ada dibuatnya. Ini kita ke sana. Ya, kita buat video banyak-banyak. Ya, ada 6 yayasan nanti. Yakin 6 ini. Ini kawan-kawan kita terpercaya, orangnya amanah, orangnya baik, orangnya insya Allah bantuannya sampai. Kita buat. Buatkan kertasnya. Biar supaya nanti jangan nampak kali bodoh saya pada video itu terdiam gitu. Kita buatkan kertas, sudah siap. Jadi nanti di setiap tempat buat. Karena recovery ini apa bahasa Indonesia? Saya kok udah di Aceh ini payah bahasa Indonesia. Pemulihan. Karena pemulihan ini lebih parah dari tsunami dulu Bapak Ibu. Maka pemulihan ini perlu waktu yang panjang. Saudara kita yang tidak Islam, tak Islam dia, mampu memberikan 1000 rumah, bayangkan itu. Dan akan tegak berdiri. Tadi malam saya minum kopi, Ustadz Somad, anak-anak Mapala, tahu Bapak Ibu Mapala? Mapala itu mahasiswa pencipta alam, bukan mahasiswa paling lama. Kadang ada juga anak-anak semester 14 ini pas ditanya,
Kau semester berapa? 14. Kok lama kali? Aku ini Mapala gitu. Rupanya mahasiswa paling lama. Anak-anak Mapala dari Papua tidak Islam memikul beras itu begoni-goni Pak Ustadz, masuk ke dalam yang tak bisa ditempuh oleh kita Pak Ustadz. Saya mendengar cerita itu, malunya saya dalam hati saya. Yang tak Islam sudah mendirikan rumah, yang tak Islam sudah membawa. Aku yang tiap tahun di Aceh, yang sudah disangka orang dapat istri orang Aceh, baru ini aku sampai, malu saya. Jadi kalau belum bisa nolong, paling tidak janganlah mengejek. Kalau belum bisa membantu, mengirimkan duit, mengirimkan apapun ke saudara kita, janganlah berkata kasar. Saya yang tidak berada jadi korban pun membacanya itu tak sanggup saya. Asalkan nampak saya tulisan yang kasar, saya lewatkan cepat. Asal nampak saya video-video yang ngomong macam-macam, saya lewatkan cepat. Kenapa? Takut saya kubanting handphone itu. Handphone itu hancur, dia ketawa. Yang bisa menolong, datanglah kemari. Ustadz Riza, Ustadz Nazar, ya, saya kebetulan di Kuala Lumpur ini di Malaysia. Gimana kalau kita jumpai Pak Menteri Agama? Siap. Terbang Ustadz Riza dengan Ustadz Nazar langsung dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur. Kami pun menjumpai Pak yang berhormat Menteri Agama. Akhirnya kami sampaikan, Pak Menteri, ini kawan saya 2 orang. Bagaimana Aceh sekarang Pak Ustadz? Pas jumpa sama dia, bagaimana Aceh? Kami mohon bantuan dari masyarakat Aceh Pak, begini-begini. Kalau tidak bisa G2G, negara to negara, nanti kirimkan aja ke yayasan terpercaya, nanti kami akan sampaikan Pak. Insya Allah Pak Ustadz, kata beliau. Saya yakin insya Allah dia itu, karena dia orang Malaysia. Kalau insya Allah kita agak berat sedikit. Jadi memang relawan-relawan ini sudah turun semua. Jadi sebenarnya ini adalah ujian. Di saat kita senang, banyak kawan. Di saat kita ketawa, banyak teman. Tapi di saat kita sedang susah, orang senang, banyak kawan. Orang susah, punya sahabat sejati. Kalau mau menengok sahabat sejati Aceh, inilah yang datang beberapa hari ini walaupun terlambat. Salah satunya UAS, ujian akhir semester. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, ini saya baru dapat temuannya ini, yang keenam ini. Baru pagi tadi dapat saya. Ini tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam pendapat ulama. Di Quran saya cari enggak ada. Di hadis pun tak ada. Dalam pendapat ulama pun tak ada. 6 ini adalah doa orang-orang yang terkabul. Hah? Siapa yang terkabul minta bencana nih Pak Ustadz? Rupanya bupati-bupati wali kota ini selalu datang ke gubernur minta. Gubernur nggak ada duit. Karena semua dari pusat nggak ada. Bingunglah gubernur sama wakil gubernur. Mau dapat dari mana? Rupanya datang musibah ini. Akhirnya cairlah duit. Kontraktor, perusahaan-perusahaan 60, 30-nya untuk Aceh. Akhirnya bupati, kepala daerah, rupanya orang ini banyak pergi umroh untuk berdoa supaya cair duit ini. Itulah maka cair duit ini. Turun. Saya pun baru dapatnya tadi pas sarapan tadi. Ngobrol dengan Pak Wagub. Tadi saya dengar, oh begitu rupanya, saya bilang. Nggak ada proyek di Aceh Pak Ustadz, karena nggak ada duit. Sekarang setelah turun 3 triliun ini, proyek pembuatan rumah, proyek itu, proyek ini. Jadi ini memang ada beberapa orang yang berdoa ini. Tapi kalau bisa janganlah kalian berdoa lagi. Aku minta sama kalian janganlah berdoa lagi. Coba tulis itu. APBD Riau 8 triliun. Tengok, APBD Riau 2006 8 triliun. Mana provinsi yang paling kaya? Kalimantan Timur. Berapa? Kalimantan Timur 14 triliun.
Aceh 11 triliun. Begitu ada musibah nih 30. Yang kan, jangan tepuk tangan, nanti datang dia lagi. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Pepatah Arab, bukan hadis. Musibah bagi suatu kaum, tapi sebenarnya di balik itu ada fawaid, ada manafi', ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ada kebaikan-kebaikan. Karena sudah terjadi, mau diapai lagi? Tak bisa kita tolak, maka kita tinggal mengambil hikmah-hikmahnya. Kita kawal, kita doakan. Tapi jangan gara-gara ini lalu NGO, non-government organization, LSM, jangan sampai berhenti. Terus, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ini kawan-kawan saya yang dari Medan menunggu nih di Aceh Tamiang. Ustaz Somad, kami menunggu. Kapan Ustaz datang? Aku bilang, aku baru datang hari Ahad. Kami udah nunggu dari semalam, kata dia. Salah kalian lah, kenapa nggak kalian tengok jadwal? Aku bilang. Sangkanya semalam saya langsung terbang ke Aceh Tamiang. Kami di Banda Aceh dulu, baru turun ke bawah. Hari Sabtu malam Ahad baru kami sampai di Aceh Tamiang. Saya bilang, jadi dengan adanya musibah ini, nampaklah kuasa Allah SWT. Orang yang baik sedang dinampakkan kebaikannya, orang yang silap dan salah dihapuskan dosanya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua tidak menambah redam remuk hancurnya hati saudara kita. Berlapang dada, ada sikit-sikit ya bersaudara kita, karena ada beban yang paling berat. Terakhir yang ketujuh, ada amal yang tidak keluar darah. Amal keluar darah, mati syahid. Ini amal tak keluar darah. Ada amal yang tak keluar keringat. Keluar keringat tawaf, sa'i, umrah, jihad. Ini nggak keluar keringat. Ada amal yang tidak keluar duit. Yang keluar duit, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini nggak keluar duit, tidak keluar darah, tidak keluar duit, tidak keluar tenaga. Amal ini amal yang paling besar pahalanya. Apa itu amal? Ridho menerima takdir Allah. Inilah amal yang sedang diberikan Allah kepada orang Aceh. Orang Aceh didatangkan Belanda. Negeri yang tidak bisa dijajah oleh Belanda adalah Aceh. Orang Aceh melihat hidup ini kecil setengah sayap nyamuk seperti hadis Nabi. Apa kata orang Aceh? Kalau aku mati, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup, besok pagi aku minum kopi di Molabuh. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tengku Umar, beliau meninggal sebagai seorang syahid. Saya ziarah ke makam beliau, masuk ke dalam hutan. Apa kata yang menjaga makam? Tengku Umar ini, Ustaz Somad, jangankan hidupnya, jenazahnya pun ditakuti Belanda. Sampai dicari mereka jenazahnya. 6 bulan orang menggalinya lagi, jenazahnya masih tetap utuh, tak dimakan cacing tanah. Begitu janji Allah. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Sudah meninggal pun dia tak dimakan cacing tanah. Kita masih hidup udah dimakan cacing. Kenapa? Diabetes meletus. Mohon maaf kalau ada bapak ibu yang tersinggung, kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Datang Belanda, Belanda tak bisa masuk. Jangankan Tengku Umar, jangankan Panglima Polem, yang perempuan Malahayati, yang perempuan Cut Nyadin, takut Belanda, diasingkan ke negeri yang paling banyak pengetahuannya, Sumedang. Pengetahuan, iya, karena Sumedang itu banyak tahu. Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan di sini, dia punya magnet. Orang Aceh akan ikut berjuang sama dia. Diasingkan dia ke Sumedang. Perempuannya begitu luar biasa. Makanya kalau ada orang luar Aceh yang bisa mendapatkan istri orang Aceh, itu orang yang luar biasa. Sampai mana tadi ceritanya?
Hah? Datang Jepang, Jepang tak masuk. Datang dom, selesai. Datang tsunami, selesai. Datang apapun yang datang kemari, tidak ada orang Aceh yang murtad, enggak ada. Tidak ada orang Aceh yang menurut psikolog kalau sudah kehilangan rumah, kehilangan ayah, kehilangan keluarga, itu untuk menyembuhkan healingnya, menyembuhkan psikologisnya, pikirannya. Mereka psikolog-psikolog yang ngerti, bingung mereka. Kok bisa orang Aceh tetap sehat walafiat? Karena kekuatannya berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya tak pernah menceramahi. Saya hanya cerita. Saya kalau di Aceh ini hanya cerita. Tak pernah saya menceramahi. Marilah Bapak Ibu kita bersabar. Kata orang Aceh. Alah kau ngomong gitu belum pernah kau kena tsunami. Cobalah perhatikan ceramah saya di Aceh. Pernah saya ajak orang Aceh, marilah kita berpegang teguh pada Allah. Orang Aceh kalau dengar itu senyum. Alah kau dikejar Belanda tuh cirit kau tuh. Kami Belanda, Jepang, daerah operasi militer, tsunami, datang lagi. Datang dari laut, 2 kilometer daratan, habis, turun dia lagi. Akhirnya orang pindah ke gunung. Dari gunung pula datang. Bayangkan, Allah mau menunjukkan ke orang Sumatera Utara, ke orang Riau, ke orang Jawa, ke orang Kalimantan, bahwa ada hambaku yang kuat menerima berbagai macam pukulan. Itu kan kata Ustaz Saman untuk menyenangkan hati kami. Ini hadis bro. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Nabi, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling kuat ujiannya? Ya Rasulullah, ya kasih tahu aku siapa orang yang paling kuat ujiannya. Al-anbiya, nabi-nabi. Setelah itu as-salihun, orang soleh. Setelah itu al-amsal fal-amsal. Itu kata Nabi. Orang yang paling kuat ujiannya nabi-nabi. Setelah itu orang soleh. Setelah itu orang yang di bawah itu, orang di bawah itu. Jadi kalau ditengok dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, menurut pandangan saya, kalau dipakai hadis ini, yang paling kuat imannya adalah orang Aceh. Setuju tak setuju? Terserah, nggak setuju pun saya udah ceramah juga. Makanya menurut hadis ini kekuatan iman itu diuji. Kenapa? Karena kalau saya menggali tanah di belakang rumah saya, tiba-tiba cangkol saya itu bunyinya pup. Lalu saya tengok ada batu hitam, saya ragu, ini batu kah, intan kah, emas kah? Maka saya bakar, saya hidupkan api unggun, saya bakar 1 hari. Begitu saya bakar meleleh dan memancarkan cahaya, berarti dia emas. Saya bawa pulang, saya masukkan ke lemari, saya kunci lemarinya, saya masukkan ke kamar, kamarnya saya kunci, saya masukkan ke rumah, rumahnya saya kunci. Tapi setelah saya bakar 2 hari tetap hitam, batu gilingan. Cara menguji batu dengan api, menguji iman dengan ujian-ujian ini. Dan iman yang paling kuat itu berada di serambi Makkah. Kita jaga ini, kita jaga iman anak-anak kita jaga iman jamaah kita. Saya kalau mau mengasih contoh-contoh yang baik-baik, Aceh. Cerita tentang ekonomi syariah, banknya tidak ada konvensional, Aceh. Cerita tentang penerapan syariat Islam, ada dinas syariat, Aceh. Cerita tentang pendidikan Islam, Dayah Abu Abi Tengku, ada Abi Zahrul, Dr. Zahrul dari Mudi Mesra hadir bersama kita, Aceh. Cerita tentang baca kitab, sampai hari ini orang Aceh masih baca kitab. Dari mulai Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatut Talibin, Kanzur Raghibin Mahalli, Qalyubi wa Umairah, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Sampai hari ini Dayah masih baca kitab kuning. Dari mulai Matan Al-Ajurrumiyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik, sampai Syarah Ibni Aqil. Masih istiqamah mereka menghormati ulama. Maka kalau ada orang yang mengejek, dia belum kenal, kasih tahu dia, kasih kenal dia, ajak dia ngopi. Kau jangan ngejek, ayo kita ngopi, ajak dia ngopi ke tepi laut sana.
Ustadz ngomong begitu itu kan mau menyenangkan hati orang Aceh aja. Islam pertama datang di Nusantara ini kemana? Aceh. Al-Quran pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh siapa? Syekh Abdul Raub As-Singkili, orang Aceh, yang membawa tarekat Syattariyah langsung dari Imam Al-Qushashi, dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, sampai datang orang dari Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, mengambil tarekat Syattariyah kemari. Datang saudara kita dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Syattariyah kemari. Datang saudara kita dari bumi Minangkabau, dia adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, datang kemari mengambil tarekat Syattariyah. Siapa yang pertama kali menyusun sastra Melayu? Syekh Hamzah Fansuri. Berawal peradaban itu dari sini, menunjukkan bahwa dia kuat. Dipukul dengan angin puting beliung, anginnya kencang, lautnya dalam, karangnya tajam, puting beliung tapi lulus. Dia akan melahirkan nahoda kapal yang luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar ombak-ombak kecil, dia hanya akan melahirkan perahu bebek. Jadi kalau ada anak-anak sekarang, kenapa ujian ini begini berat Pak Ustadz? Kenapa begini? Ini namanya generasi strawberry. Generasi strawberry itu ditengok cantik, tapi kena panas sedikit layu, letoy, lemah, letih, lesu. Berarti kau tak layak jadi orang Aceh. Cepat kau ke laut. Sudah lama ikan hiu itu nunggu kau membacakan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah 7 poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita jaga Aceh, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mari kita bersama-sama membangun. Saya yakin dan percaya semua akan baik, semua akan bahagia, semua akan diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Saya tadi dipesankan banyak guru-guru kita, banyak abu, abi, tengku, saya diminta untuk membaca doa. Saya yang baca doa, tapi doa ini dikabulkan karena orang-orang soleh, karena orang-orang baik semuanya. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang berzikir, bermuhasabah, bersalawat, beristighfar pagi ini. Di hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, kami berkumpul dengan pemimpin yang adil dan amanah bersama para guru kami, para abu, para abi, para tengku yang memimpin dayah, yang memimpin anak-anak kami, yang menyebarkan agama dengan tulus ikhlas. Kami bersama dengan orang-orang soleh memohon bermunajat kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini bersihkanlah dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan saudara kami yang sedang dalam keadaan kesusahan, rumahnya hancur, keluarganya, kebunnya, usahanya, berikan kesabaran dan kekuatan ya Allah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami, niat dunia, niat akhirat. Waghfir lana ma madha, ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami dari jauh yang dengan 1, 2, 3 rupiah dia kirimkan untuk menolong, berikan mereka balasan kebaikan ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara kami yang belum bisa menolong tapi masih mengirimkan kabar yang tidak baik, berikan hidayah kepada mereka, lembutkan hatinya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan umat ini dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina
Bapak Gubernur kami, Bapak Wakil Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terus berusaha menggalang bantuan. Berikanlah kekuatan zahir dan batin, kesehatan untuk mengusahakan bantuan rumah, bantuan guru mengaji, bantuan beasiswa anak-anak. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik untuk negeri Aceh Darussalam, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakan pintu kebaikan, wa abwabal rizqi, pintu rezeki, wa abwabal barakah, pintu keberkahan. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang paling mulia, masjid, di hari paling mulia, hari Jumat, di waktu yang mulia, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat hari Jumat, Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Allah menyehatkan badan kita, mengampunkan dosa kita, menempatkan di tempat yang terbaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Bagaimana caranya sabar? Sabar itu artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Kalau sudah tak tahan, ya dilepaskan. Ngamuk kita. Ustaz pernah mengamuk. Oh, saya hobi saya mengamuk. Kalau orang kurang ajar, saya ngamuk. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka. Lama ini dulu, pas baru-baru pulang, kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka, depan jalan Pelajar. Tiba-tiba ditabrak orang saya dari belakang. Ditabraknya mobil dari belakang, berhenti saya. Turun dia dari mobil, disapunya mobil bekas tabrak itu, disapunya gini. Udah nggak apa-apa Pak, katanya. Nggak apa-apa, jalan aja katanya. Hah? Mestinya kan saya yang marah kan? Turun dia, disapunya belakang mobil itu gini ya. Nah, udah Pak, jalan aja katanya. Saya waktu itu pakai sepatu. Naik saya ke atas mobilnya itu. Ini mobilnya. Lompat saya naik ke atas mobil, saya injak mobilnya situ. Habis itu saya sapu. Udah, jalan aja kau. Karena dia kurang ajar, maka dia mesti dikasih ajar. Ayah dia tak mengajar dia, mak dia tak mengajar dia, maka dia jadi anak kurang ajar. Saya mengajar dia. 1 lawan 1, saya sendiri, dia sendiri. Alhamdulillah. Habis itu dia pun masuk ke mobil, pergi dia. Udah, 1 sama, jangan mau 1-0. Nah, jadi jangan kita mati kutu, mati langkah. Jangan kita pas disapu orang itu terkejut. Iyalah, terima kasih ya. Bohong itu. Sabar itu sabar yang paling tinggi. Sabar paling tinggi adalah sabar menggunakan harta untuk jalan Allah. Itulah sabar. Ada orang yang sabar mengasih duit membangun 27 kelas. Ini kan 27 kelas. Itu sabar dia itu. Sabar dia mengasih duit itu. Padahal duit itu bisa dipakainya shopping, bisa dipakainya beli mobil. Lalu dia sabar.
demi untuk jadi sekolah. Itu sabar yang paling tinggi. Sabar dalam beribadah. Ibu sabar bangun jam 2 malam. Sabar. Ibu sabar pakai jilbab. Anak masih muda sabar pakai jilbab. Sabar. Itu sabar yang pertama, sabar paling tinggi. Sabar yang kedua adalah ada kesempatan untuk buat dosa tapi tidak mau. Itu sabar. Ustadz, ini ada duit haram nih Pak Ustadz. Saya bilang, jangan goda saya, nanti saya tergoda. Sabar menahan diri dari yang haram padahal ada kesempatan. Nah, itu sabar level 2. Baru sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian. Sakit, kehilangan, kematian, sabar. Jadi sabar itu berapa level? 3. Sabar yang pertama, sabar beribadah. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari dosa. Sabar yang ketiga, sabar ketika ditimpa dengan ujian. Adapun kita dianiaya orang, asinno bisini, gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Al-ainu bil aini, matamu dicucuk orang, cucuk biji mata dia. Al-anfu bil anfi, hidungmu dikorek orang, al-udhunu bil udhuni, telingamu dipistik orang, pistik balik telinga dia. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai orang, balas dengan luka yang sama. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah kasih balasan. Saya nggak mau saya balasan. Waktu dia datang mengusap mobil saya itu, kalau saya sabar, saya dikasih balasan Allah. Saya memilihnya antara dua, saya sabar atau saya balas. Kalau ibu kira-kira balas atau sabar? Mau? Ada orang-orang, kalau kita kasih hati dia akan minta. Santri, kalau kelebihannya orang, dizalimi orang, lapor. Kami udah lapor sama ustazah, tak ada action, lapor sama Ustaz Somad. Siap? Yang takut, ustazah, lapor. Ibu, lapor. Saya nggak melaporkan suami saya Pak Ustaz. Terus siapa yang ibu laporkan? Kawan saya ini. Setiap pengajian mukanya sebelah hijau sebelah biru. Saya khawatir dia kena tempeleng. Nanti kita tanya. Rupanya pas ditanya salah makeup. Setiap mau pergi mati lampu. Jadi lupa menengok. Asal sampai di tempat acara orang senyum dia senyum. Orang pun senyum, dia pun mak, ya cantik kali aku sekarang ya gitu. Rupanya. Makanya sebelum berangkat itu tengok dulu. Macam mana supaya kita ikhlas? Macam mana supaya kita ikhlas? Kalau air itu bercampur teh, namanya air teh. Kalau air bercampur kopi, namanya air kopi. Kalau air bercampur soda, namanya air soda. Kalau air yang tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada soda, murni bersih, namanya air ikhlas. Bahasa Arabnya al-ma'ul khalis. Sama macam ibu datang petang ini. Ibu bukan orang politik, ibu bukan orang bisnis, ibu datang kemari bukan karena mau jual salalawak. Ibu datang kemari bukan karena mau update status. Ibu lillahi ta'ala, bersih tulus karena Allah. Doakan saya yang mengajar juga ikhlas karena Allah. Waktu mau berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi yang namanya manusia, dalam hati kita kan pasti ada berbisik-bisik. Aku. Itulah dilawan dengan istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Kalau yang berbisik di dalam, istighfarnya pelan. Astagfirullah. Kalau yang berbisik kawan, kau hebat sekarang ya. Astagfirullah. Hebat rumah kau ya. Titipan Allah. Allahu Akbar. Ini anak kau cantik. Alhamdulillah. Ini anak perempuan kau cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ini suami kau. Innalillah.
Semuanya balikkan ke Allah. Jangan bilang karena saya, karena aku, tak boleh. Situlah pintu setan masuk. Bagaimana caranya sabar dan ikhlas dalam membersamai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus Down syndrome? Ini ruh anak itu di surga. Ruh anak itu letaknya di surga. Lalu kemudian datanglah malaikat membawa ruh anak itu mencari rahim yang umurnya 4 bulan. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu 40 berarti 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Datanglah malaikat membawa ruh tadi untuk masuk ke dalam perut orang yang umurnya 4 bulan. Lalu malaikat memilih perut, memilih perut ibu. Lalu ruh itu nempel di perut ibu. Pertanyaannya, anak ini minta tak perut ibu? Tidak. Ibu minta tak anak ini? Tidak. Lalu siapa yang menempelkannya ke sini? Jadi kalau menolak dia berarti menolak? Jelas? Paham tak paham? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi sudah ditetapkan Allah bahwa ruh dia ini masuknya ke sini. Iya, tapi kok aku Pak Ustaz? 1.200.000 penduduk Pekanbaru, 6,7 juta penduduk Riau, 285 juta penduduk Indonesia, tapi kok rahim aku yang dipilih Allah? Mana aku tahu? Kenapa aku pula kau tanya? Itulah rahasia Allah. Mungkin anak-anak ini masuk surga karena hafalan Qur'annya. Amin. Ustazah-ustazah ini masuk surga karena amal mengajarnya. Tapi ibu yang tidak menghafal Quran, yang tidak mengajar, tapi ibu bisa lebih dulu masuk surga dari mereka. Kenapa? Sabar mendidik anak, dan anak ini tak berdosa, dia bisa memberikan syafaat. Dan orang pertama yang dia kasih syafaat nanti adalah siapa? Ibu duluan. Karena perut ibu ditumpangnya 9 bulan 10 hari. Maka selalu tanamkan itu dalam hati. Tanamkan itu dalam hati. Tulis, tempel di dinding. Potong video ini, putarkan ke telinga. Karena kita ini lupa, manusia ini lupa. Saya pun kadang lupa saya. Maka untuk mengingatkan itu, saya putar ceramah saya sendiri. Cari video-video Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'an Latif, Habib Rizik Syihab, untuk mengingatkan saya. Karena kita lupa. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita selalu berdoa minta surga dulu atau ridho dulu? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu atau surga dulu? Ridho dulu. Dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho, pasti dapat surga. Macam mana cara supaya dapat ridho Allah? Kuncinya satu. Ridho dengan takdir Allah. Ah, Ustaz ngomong gitu kan karena bukan Ustaz yang mengalami. Iya, karena saya bukan ngalami. Itulah maka saya bisa bercakap. Ketika mak saya meninggal, saya sedang susah, kehilangan keluarga, dikejar-kejar intel, berat. Macam mana cara menenangkan hati? Ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam kalau kita banyak pikiran, tak mau mata tutup, pejam, tidur sampai jam 2 malam. Gimana caranya? Pejamkan mata, zikir, lama-lama tertidur. Terbangun lagi, zikir lagi. Tak bisa memahami kesusahan kecuali orang yang pernah susah. Tak bisa menceritakan macam mana manisnya teh ini kecuali orang yang pernah minum manis.
Apakah Allah akan marah sama saya jika saya tidak meminjamkan uang kepada saudara saya yang tidak amanah? Karena saya sudah berapa kali meminjamkannya, namun dia tak tepat janji. Datang orang mau minjam duit sama saya. Saya bilang, aku tanggunganku banyak. Aku mau menyelesaikan kelas, menyelesaikan asrama. Aku tak ada duit. Tapi ini ada duit 100.000, tak usah kau bayar. Ambillah. Kalau ku kasih pinjam duit, aku hilang dua. Duitku hilang, kawanku hilang. Tapi kalau ku kasih kau duit ini, duitku aja hilang, kawan tak hilang. Meminjamkan duit sekarang ini kita kehilangan dua. Kawan hilang, duit hilang. Makanya kalau ada orang yang tak amanah, kita kasih. Nggak apa-apa, burukkan aja nama saya. Kata Ustadz Somad, kata dia, kalau ku kasih kau pinjaman duit, aku nanti hilang dua. Duitku hilang, kau hilang. Jadi kau tuduh aku, kau suuzon. Bukan kata aku, Ustadz Somad ini yang bilang. Ini rekamannya kemarin. Jadi lebih baiklah hubungan kita tetap baik. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kambing itu yang dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali. Nah, jadi memang susah sekarang. Jadi saran saya, kalau dia tak amanah jangan kasih, tapi jangan kasar-kasar. Bilang aku tak ada duit. Ada nih WA-nya, kalau ibu mau contoh WA-nya nanti saya kasih. Aku lagi tak ada duit, aku lagi susah. Tapi jawabnya jangan ketus. Salamnya tetap dijawab, Waalaikumsalam. Semoga Allah ringankan kita. Semoga Allah bagi kemudahan. Jangan ketus. Ketus itu sakit hati. WA itu kan tidak nampak ekspresinya. Maka untuk membantu kita ada motion, ada wajah. Kasihlah wajah. Apa boleh kita bayar zakat pada saudara kandung? Saya membayar zakat ke Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah, ini 5 juta zakatku sekaligus belanja kita bulan ini. Boleh? Tidak boleh berzakat pada orang yang wajib dinafkahi. Maka saya tak boleh berzakat ke Ustazah Fatimah. Lalu Ustazah Fatimah punya tabungan, duitnya banyak, amin. Kemudian dia berzakat ke saya. Ustaz Somad, kau termasuk fisabilillah. Ini ku bayar zakat 2,5%. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena istri tak wajib menafkahi suami. Jelas? Ibu kaya, bisnismen, laku risolnya 3 kontainer satu hari. Amin. Belum lagi bakwan, salah lawak 5 kontainer ke Jepang. Lalu kemudian suami ibu kebetulan orang biasa. Lalu ibu panggil dia, "Siko sebentar fakir miskin, Embo ni om bayar zakat lo bulan gua 2,5% tuh ang ya. Boleh apa tak boleh? Mana pula boleh? Mana boleh cakap kasar macam itu? Berzakatnya boleh, bercakap begitu main-main boleh. Walaupun ibu PNS, walaupun ibu kaya, walaupun ibu ustazah, walaupun ibu hafal Quran, dia bukan siapa-siapa, maka suami tetaplah imam. Bilang sama dia, "Bang, aku anak orang kaya, aku hafal Quran, aku PNS, tapi di rumah ini kau adalah imam. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu, mencintai." Jangankan slip gaji nih bang, jangankan STNK, BPKB, mobil itu, jangankan surat tanah sawit itu, nyawa aku kasih sama kau. Seorang suami jatuh cinta ke pembantunya dan meninggalkan istrinya. Pas keluar berita bininya macam bidadari, semua orang heran. Kenapa dia bisa selingkuh sama
Kenapa? Orang banyak bingung. Tapi kalau orang paham psikologis, karena dia tidak punya percaya diri kepada istrinya. Laki-laki kehilangan percaya diri. Istrinya lebih putih, dia hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekulis. Istrinya PNS, dia ikut tes tak lulus-lulus. Istrinya cantik, dia pula pangeran kodok. Cakap bininya pula kasar. Akhirnya dia kehilangan percaya diri. Tapi dengan pembantunya dia pede. Paham? Maka kalau ibu sayang sama abang di rumah, bangkitkan kepercayaan dia. Walaupun kau pengangguran bang, walaupun kau susah, walaupun kau pun melarat, kau adalah imamku di rumah ini. Imam hantunya kau ini bang. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Mohon penjelasan mengenai hukum sholat perempuan yang masih menggunakan celana yang dipakai seharian. Dan seperti yang kita ketahui, perempuan itu identik dengan penyakit. Sebaiknya dia memakai pembalut supaya kainnya tidak kotor karena najis. Kain yang kotor karena najis tak bisa dibawa sembahyang. Sekarang tak macam dulu. Zaman dulu orang pakai kain berlapis-lapis. Sekarang sudah ada alatnya, tinggal dibeli untuk menjaga supaya kainnya tidak kena najis. Tanah tidak najis. Jadi kalau ada tukang sholat dia pakai kain kotor tak apa. Tapi yang keluar dari badan kita najis. Mesti diganti, cuci. Makanya dulu kalau kita numpang sembahyang di rumah, Makcik, pakcik, numpang sembahyang yo. Ya, tunggu kejap. Pasti dikasihnya 3. Kain sarung, peci, sejadah. Kenapa? Karena khawatir kain benajis. Saya berhenti di masjid sebelah kanan sebelum UIN. Keluar supir kol diesel, mau sholat ke masjid. Saya tengok dia ngambil kresek, bawa kain. Ibu kalau punya suami, kasih dia kain baju koko untuk bekal dia sholat, supaya dia sholat jangan sampai ada kain celananya bernajis. Mendengarkan ceramah berapa kali lipat, berapa kali sholat pahalanya Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama macam orang yang perang jihad fi sabilillah di Gaza, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ada riwayat ulama menyebut lebih utama dari sholat 100 rakaat. Jadi intinya menuntut ilmu itu utama, karena ibadah tidak sah kalau tidak dengan ilmu. Itulah maka kita buatkan khusus bapak-bapak di masjid, khusus ibu-ibu petang Jumat di sini, khusus anak-anak mengaji di sini. Sekarang anak yang mengaji di sini 70 orang. Doakan supaya ustazah-ustazah ini sabar, karena tingkah anak ini sebagiannya tunggang langgang lintang pukang tempat ini. Bagaimana bersikap pada mertua yang suka menjelekkan anaknya sendiri? Oh, anak dia. Anak-anak dia. Dia yang mengandung, dia yang menyusukan, dia yang mengamilkan, dia yang mengalirkan, dia melahirkan, dia yang membesarkan, dia menyekolahkan. Dikasihnya ke kita, alhamdulillah sudah. Anak-anak dia. Kunci sama orang tua ini. Saya kebetulan serumah sama orang tua 11 tahun. Pulang 2008, mak meninggal 18 Maret 2019. Jadi saya paham betul dengan orang tua. Kunci sama orang tua ini satu, diam. Apapun kata dia, diam. Kalian punya mak, punya ayah, kuncinya apapun kata dia, macam mesin pompong rusak, macam Harley Davidson, kuncinya diam. Sampai akhirnya dia capek, lelah, tengok udah berhenti, ada lagi. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, saya jamin 1000% bahagia di dunia akhirat. Saya ngomong begitu
Karena saya banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Saya yakin bukan karena amal saya, bukan karena doa saya, tapi karena jurus saya ke emak ini satu. Saya tak pernah lawan emak saya. Diam. Saya tidak anak yang berbakti. Saya hanya anak yang diam. Apapun kata dia, saya diam. Jadi kalau ditanya orang, apalah wirid Ustaz, apalah zikir Ustaz, tak ada. Amalanku cuma satu. Kalau ibu berbakti ke ibu, anak ibu nanti akan berbakti ke ibu. Kalau ibu lawan mak ibu, jangan heran nanti anak ibu lebih dahsyat melawan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok orang-orang yang melawan orang tua, anaknya lebih dahsyat lagi. Doakan supaya anak saya tak melawan. Saya mau anak saya pun diam juga macam saya. Alhamdulillah saudara saya yang kemarin sudah selesai operasi, minta didoakan Ustadz agar perawatannya diberikan mukjizat oleh Allah. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, sehat Allah. Yang dalam kesusahan dimudahkan Allah segala urusan. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang tiba-tiba menyerang dan memaki-maki kita sampai suami kita juga dimaki-makinya? Segera ambil handphone dan rekam. Makanya handphone jangan sampai tinggal. Dan jangan sampai lowbat. Masalah paket nanti bisa kita cari wifi gratis. Yakinkan handphone ada. Karena apapun bisa terjadi. Bisa terjadi pelecehan, bisa terjadi kita bawa motor diserempet orang, langsung keluar handphone, foto, syukur-syukur video. Kau memang dasar itu ini, langsung keluar. Langsung buka. Kalau perlu FB streaming. Dah langsung bilang saya, coba kau ulang balik dari awal, tadi tak terekam. Ulang kau balik, ulang balik. Gitu caranya. Paham? Orang mengejek, orang mengolok, orang ngajak kelahi, orang macam-macam. Handphone jangan sampai tinggal. Saya kalau lagi periksa kelas, ini di pojok ada sampah. Ini pojok ini kenapa sampai ada sampah? Ini sendal kenapa tak beraturan? Ini kenapa sendal? Saya tidak ngomong, saya tinggal kirimkan aja. Ke tukang, ini kenapa bocor? Ini kenapa? Jadi pakai jurus saya ini. Jadi kalau ditanya, kenapa kau rekam-rekam aku? Ustaz Somad nyuruh. Kami ini kan jamaah Ustaz Somad. Ustaz setan Ustaz kau tuh. Bagus bawa sini. Terus saya datang. Kau bilang aku Ustaz setan. Jurus saya ini pakai, insya Allah berhenti dia. Pasti berhenti dia. Takut dia. Siapapun direkam sekarang takut. Tak ada baterainya Pak Ustaz. Apa boleh buat? Takut-takuti aja. Ustaz, padahal mati, padahal tak ada. Daripada kita diam terbodoh. Saya sudah sejak lebaran bertengkar dengan kakak. Dan setelah berapa lama saya ke rumah dia dan minta maaf. Tapi dia diam, menghindar sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Udah selesai. Aku datang minta maaf kak. Nanti pas acara Muharram, selamat tahun baru hijrah 1447 kak. Dibalas tak dibalasnya bukan urusan kita. Selamat merayakan maulid Nabi kak. Habis maulid Nabi, Muharram, Rajab, selamat Isra Mi'raj. Sya'ban, selamat nisfu Sya'ban. Ramadan, selamat masuk bulan Ramadan. Idul Fitri, selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Bawa anak, bawa. Ditutupnya pintu kunci, pulang. Jangan masuk, nanti kena pasal KUHP 551. Jangan urus respon dia, urus saja kita ke dia. Masalah dia mencaci maki, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sumpah buruk dia berlaku kepada saya lagi hamil seakan dia tersakiti padahal saya sudah minta maaf? Allah itu bukan robot. Ada orang mendoakan saya, mampuslah kau Abdul Somad. Terus dikabulkan Allah doa dia. Kenapa pula dikabulkan Allah doa dia? Doa dia buruk.
Yang penting kita tidak menzolimi orang, tak menganiaya orang, tak makan harta orang, tak memukul orang, tak memfitnah orang. Jangan takut. Iya, tapi saya cemas Pak Ustaz, saya sedang hamil nanti begini, begitu, begini. Itu setan berbisik itu. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salat 2 rakaat, salat sunat taubat, minta ampun sama Allah, cerita sama Allah. Ya Allah, aku sudah minta maaf ke kakakku, aku tidak salah, lindungi aku, tolong aku dari bisikan setan, selamatkan anakku ini daripada gangguan yang zahir dan yang batin. Bacakan yang sedang hamil, baca surat Ali Imran 35, 36, 37. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Itu yang dibaca mak saya dulu waktu menghamilkan saya. Waktu dia mengandung saya, dia sakit-sakitan. Datang dia ke Syekh Muhammad Ali, dikasih bacaan, kau baca ini waktu sedang mengandung anak, pagi, petang, siang, malam, mau tidur malam. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas. Falamma wada'atha Allahu a'lam ma wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam ana laki hadha qala huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ditarik napas ke dalam seakan-akan masuk dari ke dalam perut ke anak. Pagi, subuh, siang, malam, mau tidur malam. Bisa? Saya tak hamil lagi Pak Ustaz. Jangan dipaksakan. Kasih ke anak, kasih ke cucu. Al-hazi ini untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Mengaji ini kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, setengah pahamnya, setengah ngertinya, balik ke rumah ditanya orang yang tak datang, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Menebar syukur. Menebar syukur. Apa itu syukur? Syukur itu asy'uru bin ni'mah, merasakan adanya nikmat. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu syukur? Syukur adalah merasakan adanya nikmat. Kira-kira kelingking ini nikmat atau tak nikmat? Orang menganggap kelingking ini tak nikmat. Kenapa? Karena tiap hari ada kelingking. Kapan kelingking terasa sebagai nikmat? Ketika hidung gatal, kelingking luka. Makanya, betul kata lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Ketika lubang hidung gatal, kelingking luka kena pisau, dua-duanya sakit, barulah terasa. Andailah ada kelingking. Mau dikorek pakai jempol, besar betul. Makanya yang pertama sebelum masuk ke dalam syukur adalah asy'uru bin ni'mah, bersyukur adanya nikmat. Nikmat mata. Bangun tidur, buka mata. Mau tidur, tutup mata. Kita tidak pernah merasakan syukur nikmat mata. Karena kita merasa tiap hari mata ini ada. Kapan baru merasakan nikmat mata? Begitu pergi ke rumah sakit, menjenguk ada jiran tetangga kawan yang tidak sehat. Sampai di sana, nampak orang mau memancing. Rupanya tali pancing dipukulkan, tersangkut ke lubang biji mata. Disitulah baru bersyukur. Menengok mata orang sakit, mata kita yang ngilu. Barulah bersyukur mata. Mulut. Saya setiap hari ceramah, malam tadi ceramah, semalam pagi ceramah. Nanti habis dari sidang ini ceramah, saya tak mensyukuri nikmat mulut. Tapi kapan terasa? Waktu panas dalam. Mau berceramah, mulut kering, sakit. Barulah terasa. Asy'uru bin ni'mah. Bagi ibu, suami ibu ini biasa saja. Karena tiap hari nampak. 4L. Lu lagi, lu lagi. Kapan baru terasa? Tiba-tiba handphonenya mati. Dia di luar kota. 2 hari, 2 malam tak balik. Jangan-jangan sudah dilarikan pelakor. Cemas. Khawatir. Takut. Betul, Bu? Betul kata mereka. Padahal kalau di rumah sedang merepet, apa kata dia? Laki macam kau ni nak diambil orang, ambil lah.
Tapi kalau sudah tiada baru terasa. Bapak menganggap ibu, istri biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, ibu-ibu adalah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol. Betul Pak? Laki-laki memang nggak berkata-kata. Mereka menyimpannya dalam lubuk hati yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berjalan ke sana, berjalan kemari. Malam tadi ziarah ke makam Raja Kecik. Lalu kemudian melanjutkan sampai ke Sungai Pak Neng. Tadi malam kami tengok pukul 3 baru sampai. Melangkah kaki enak, ringan. Kaki saya anggap biasa saja. Tapi begitu terasa asam urat, sakit kaki, barulah asy'uru bin ni'mah. Jangan menunggu dicabut Allah baru bersyukur. Jangan menunggu hilang baru bersyukur. Jangan menunggu terbang baru bersyukur. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dari mulai yang nampak maupun yang tak nampak. Dari mulai yang zahir maupun yang batin. Maka yang pertama langkah adalah asy'uru bin ni'mah. Rasakan nikmat Allah. Apakah ibu bapak pagi ini merasakan nikmat Allah? Dari bunyinya macam terlalu khusyuk ini. Ini langkah yang pertama, menebar syukur. Bagi pegawai Pertamina, bekerja di Pertamina biasa-biasa saja. Tapi bagi kami yang di luar Pertamina ini, sejak saya kecil lagi, kebetulan ada di kelas itu yang ayahnya orang Pertamina. Kami menengok orang Pertamina ini adalah kelompok VVIP. Very, very, very important person. Memang dari dulu. Asal sudah ada orang. Kalau ada 4 calon menantu. Yang satu petani. Yang satu ASN. Yang satu tentara. Yang satu polisi. Yang satu pegawai Pertamina. Kira-kira ini yang akan menang nominasi. Siapa yang ibu pilih jadi menantu? Pegawai Pertamina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi pegawai Pertamina, kata dia biasa saja. Bagi orang yang dari kecil cita-citanya ingin menjadi pegawai Pertamina, sejak SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung, ingin menjadi pegawai Pertamina, sampai akhirnya diikut tes tak juga lulus, sampai akhirnya gila pegawai Pertamina. Dibelinya baju pegawai Pertamina, dipakai ke sana kemari. Maka bersyukurlah pegawai Pertamina dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah yang pertama tebar syukur adalah asy'uru bin ni'mah, bersyukur adanya nikmat. Yang pertama. Setelah bersyukur adanya nikmat, masuk langkah yang kedua. Syukur, rasanya dulu, rasakan dulu nikmat Allah. Setelah merasakan adanya nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat harta, nikmat kerja, nikmat laki, nikmat bini, nikmat anak. Nikmat. Saya punya anak. Bagi saya anak ini biasa saja. Tapi bagi Ustadz Hanafi, yang menunggu hadirnya anak Albar setelah 12 tahun. Saya biasa aja saya. Tapi beliau dengan anaknya. Saya meluk anak saya biasa aja. Dia memeluknya 2 kali. Kenapa? Karena dia punya anak itu setelah 12 tahun. Jadi yang pertama langkahnya adalah asy'uru bin ni'mah, merasakan nikmat. Langkah yang kedua adalah as-sana'u 'alal mun'im, memuji yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Allah tak minta banyak. Bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu cara kalau tak hafal lagi. Allah tak minta banyak. Allah cuma minta kita ucapkan Alhamdulillah 33 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Waktu bilang Alhamdulillah tu ingat dari ujung rambut, ujung mata. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak perlu disebut.
Jangan pula nanti habis zuhur, alhamdulillah laki, alhamdulillah bini, alhamdulillah anak. Bukan. Alhamdulillah. Waktu mengucapkan alhamdulillah itu rasakan nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena banyak juga saya tengok orang asal habis sembahyang sekarang alhamdulillah entah apa katanya. Hamdulillah, 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 hamdulillah. Apa katanya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salat tidak sah kalau tidak alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ceramah tidak berpahala kalau tidak alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Salat batal kalau tidak ada alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam apa namanya nih? Bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Imam apa? Imam Grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sah solat kalau tidak ada alhamdulillah. Zikir, alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Bersyukur dengan mata, bangun tengah malam tahajud. Bersyukur dengan mata, menengok Al-Quran. Bersyukur dengan mata, menengok ulama. Bersyukur dengan mata, menengok alam semesta. Bersyukur dengan mata, melelehkan air mata karena takut kepada Allah. Ainani, ada dua biji mata. La yamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam menangis. Ya Allah. Kau menangis karena takut sama Allah, dek? Kata lakinya. Tidak bang, gaji 13 belum cair. Ainun ta'rusu fi sabilillah. Mata yang mana yang tidak kena azab Allah? Mata yang berjaga di tengah malam. Takut Palestina diserang oleh Israel. Itulah mata yang akan terjaga dari azab Allah. Mudah-mudahan mata kita dijaga Allah SWT. Telinga bersyukur kepada Allah. Telinga yang mendengarkan salawat. Telinga yang mendengarkan zikir. Telinga yang mendengarkan bacaan Quran. Telinga yang mendengarkan tausiah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Di acara Ustadz di Pertamina tadi, telinga saya lah yang paling kuat. Kenapa? Karena aku dekat sound system. Memokak Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Mulut pakai untuk berzikir. Subhanallah. Wala ilah. Wallahu akbar. Wala awla. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaki melangkah ke masjid. Solat berjamaah. Tangan mengusap kepala anak yatim. Berikut ini kita berikan santunan anak yatim. Salam, sapu kepala. Salam, sapu kepala. Tangan mengusap kepala anak yatim. Mendapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Kata Pak Ustadz waktu ceramah. Akhirnya ibu-ibu Pertamina hanya mengusap anak yatim yang gondrong aja. Yang gundul tak ada di Ustadz. Mau gundul, mau gondrong, semua mendapatkan pahala. Karena yang ditengok bukan rambutnya, tapi keikhlasannya. Ini hanyalah simbol, ini hanyalah petunjuk bahwa pahalanya banyak sebanyak rambut. Siapa yang bisa menghitung rambut? Cobalah hitung sendiri. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang sudah diberikannya kepada kita. Kita syukuri, dibalasnya lagi. La in syakartu la azidannakum. Kalau kau bersyukur, akan kutambah nikmat. Bapak bersyukur duit, ditambah Allah duit. Bapak bersyukur sawit, ditambah Allah sawit. Bapak bersyukur motor, ditambah Allah motor. Bapak bersyukur mobil, ditambah Allah mobil. Bapak bersyukur istri, dijadikan Allah istrinya solihah. Ibu ini bawaannya curiga aja. Aku kalau Ustaz ceramah ini terus terang khawatir aku Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tebar syukur. Macam mana cara tebar syukur? Rasakan nikmat Allah. Setelah dirasakan nikmat Allah, syukuri dengan lisan. Alhamdulillah. Dengan mata menengok Quran. Dengan lisan berzikir. Dengan hati
bersyukur dengan tangan, bersedekah. Yang punya duit tabungan total semua, emas, rantai gelang, anting, emas batangan, tabungan yang ada di bank, hitung semua 85 gram. Mohon maaf Bapak Ketua Basnas, 85 gram sekarang menurut Basnas ini berapa rupiah sekarang? 82 juta. Kalau saya 82 juta, kata Pak Ketua Basnas langsung, bukan saya ngarang. Siapa yang punya simpanan 82 juta, selama setahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau saya tengok dari wajah-wajah yang hadir ini minimal tabungannya 100 juta. Tapi dari bunyi aminnya macam nggak yakin lah. Kalau saya tengoklah dari senyumnya dan wajahnya yang cerah ini minimal 100 juta. Dan ini wajah-wajah orang yang tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insyaAllah. Banyak juga yang punya utang. Pak Ustadz, bagaimana cara membayarnya? Hitung total semua. Bapak ada emas batangan. Lalu kemudian ditambah lagi hitungan gaji. Kemarin ada duit sawit. Kemarin ada total semua. Berapa semua yang ada di tabungan? 100 juta Pak Ustadz. Zakatnya 2,5%. Jika uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang Anda keluarkan ke Basnas? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta, 2,5%, 2,5 juta. Kalau 200 juta, 5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tabungannya minimal 1 miliar.